Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, hiduplah seorang laki-laki kaya raya di kalangan Bani Israel yang tidak mempunyai anak. Suatu hari, laki-laki tersebut tewas terbunuh. Namun, tidak ada satupun warga yang mengetahui siapa dan apa sebab dibunuhnya seorang laki-laki tersebut. Karena kejadian tersebut, terjadilah saling tuduh-menuduh di antara warga Bani Israel. Lalu siapakah pembunuh laki-laki tersebut? Tonton video ini sampai akhir agar tidak salah paham, dan bantu support channel ini dengan like dan subscribe. Bantu share video ini untuk menyebarkan syiar Islam. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga kebaikan kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Agar tuduh-menuduh itu berakhir dan agar tidak ada pertengkaran yang bisa menimbulkan korban, kaum Bani Israel tersebut menemui Nabi Musa alaihi salam untuk meminta petunjuk dan nasihat. Kemudian Nabi Musa alaihi salam mengatakan, "Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina." Kaum Bani Israel pun heran dengan apa yang dikatakan Nabi Musa alaihi salam, dan mereka menganggap perkataan Nabi Musa tersebut adalah ejekan bagi mereka. Namun, pada akhirnya mereka mengikuti saran Nabi Musa tersebut. Kaum Bani Israel itu pun kemudian menyembelih sapi betina untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Setelah sapi betina itu disembelih, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka melalui Nabi Musa alaihi salam untuk memukul mayat yang terbunuh dengan bagian dari sapi yang sudah disembelih. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala hiduplah mayat tersebut. Hal itu membuat kaum Bani Israel terkejut, lalu mereka segera bertanya, siapakah yang telah membunuh dirinya? Kemudian mayat yang telah hidup kembali itu menjawab bahwa yang membunuhnya adalah anak dari saudaranya. Karena ia tidak memiliki keturunan, maka ahli waris satu-satunya adalah anak saudaranya. Itulah sebab ia dibunuh, karena anak saudaranya tersebut haus akan harta yang ia miliki. Namun, setelah mengatakan siapa orang yang membunuhnya, laki-laki tersebut kembali tersungkur menjadi mayat. Di kalangan Bani Israel terdapat orang soleh. Dia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil dan dia mempunyai anak sapi betina. Dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, "Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa." Orang soleh ini meninggal dunia, sehingga anak sapi itu masih di hutan sampai bertahun-tahun. Setiap ada orang yang melihatnya, sapi itu selalu berlari. Ketika anak dari orang soleh itu telah dewasa, dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Sepertiga malam ia melaksanakan sholat. Lalu sepertiga malam ia tidur, dan duduk di samping ibunya sepertiga malam. Di pagi hari, sang anak ini mencari kayu bakar dan menjual kayunya ke pasar. Pada suatu hari sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu yang dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hutan. Maka berangkatlah, berdoalah kepada Rob Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, dan Nabi Ishak alaihi salam agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Ciri-cirinya, jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Dia diberi nama Al-Muzahabah, karena keindahan dan kejernihannya." Kemudian anak tersebut memasuki hutan, lalu dia melihat anak sapi sedang merumput. Lantas dia memanggilnya dengan mengatakan, "Saya bermaksud kepadamu dengan menyebut nama Rab Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, dan Nabi Ishak alaihi salam." Kontan sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya sehingga sapi tersebut berdiri di hadapannya. Dia lalu memegang lehernya dan menuntunnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba sapi tersebut bicara, "Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu." Anak tersebut berkata, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu." Akan tetapi, beliau berkata, "Peganglah lehernya." Sapi itu berkata, "Demi Rob Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selamanya. Sungguh, jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia melakukannya lantaran baktimu kepada ibumu." Lantas pemuda tersebut berjalan bersama sapi menemui ibunya. Sang ibu berkata kepadanya,
Sesungguhnya engkau orang fakir, engkau tidak memiliki harta, engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah, jual sapi ini. Si anak bertanya, saya jual dengan harga berapa? Ibunya menjawab, 3 dinar. Engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku. Harga sapi telah dipatok 3 dinar oleh ibunya. Sang anak pun berangkat ke pasar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat. Lalu sang malaikat bertanya, kamu jual sapi ini dengan harga berapa? Dia menjawab, 3 dinar. Lantas malaikat berkata, saya beli 6 dinar. Tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu. Pemuda itu berkata, seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya melainkan dengan ridho ibuku. Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya dan dia menceritakan tentang harganya. Lalu sang ibu berkata, kembali lagi, juallah dengan harga 6 dinar berdasarkan ridho dariku. Dia pun berangkat ke pasar dan menemui malaikat. Sang malaikat bertanya, apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu? Pemuda itu menjawab, beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar dengan catatan saya meminta persetujuan ibu. Sang malaikat berkata, saya akan memberimu 12 dinar. Pemuda itu pun menolak, lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Ibunya berkata, sungguh, orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakan padanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini ataukah tidak? Pemuda itu pun melakukan hal tersebut. Lalu malaikat berkata, kembalilah kepada ibumu, dan tolong sampaikan padanya, biarkanlah sapi ini. Sungguh Nabi Musa bin Imran alaihi salam akan membelinya dari kalian, untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang di kalangan kaum Bani Israel. Janganlah engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Oleh karena itu, tahan dulu sapi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menakdirkan orang-orang Bani Israel yang menyembelih sapi itu. Mereka terus-menerus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda soleh tersebut. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada sang ibu sebagai anugerah dan kasih sayang. Akhirnya mereka pun membeli sapi tersebut dengan emas sepenuh kulit sapi. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut dan kemudian memukulkan bagian dari sapi kepada korban pembunuhan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun asal mula nama surah ini adalah Al-Baqarah yang berarti sapi betina, namun ternyata isi dari surah ini tidak hanya sebatas pada kisah tersebut saja. Kisah sapi betina dijelaskan hanya ada di beberapa ayat, yaitu pada ayat 67-73 saja. Kemudian berikut ini isi dari ayat lainnya. 1. Golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran. 2. Keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. 4. Ka'bah yang merupakan kiblat bagi seluruh umat muslim. 5. Hukum syariat. 6. Tentang Rasul-Rasul dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Cara menggunakan harta dan hukumnya. Dengan membaca surah Al-Baqarah beserta dengan artinya kamu pasti akan mendapatkan manfaat yang sungguh luar biasa. Seluruh isi dari surah ini mengandung tentang kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan petunjuk bagi umatnya dalam bersikap dan berperilaku. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memerintahkan umatnya untuk selalu berpedoman dan berpegang teguh terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.